Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembahasan materi yang ke-33, penjelasan Sulam Taufik bab akidah, ya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wal qismu atsani al-af'alu kasujudi li sonamin au syamsin au makhlukin akhara. Riddah bagian yang kedua. Jadi kita ada riddah keyakinan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini riddah yang kedua yaitu riddah perbuatan. Seperti apa? Sujud pada berhala, atau sujud pada matahari, atau sujud pada makhluk lain. Penjelasan jenis riddah yang kedua adalah riddah perbuatan. Contoh riddah perbuatan adalah sujud pada berhala, matahari, dan makhluk lain dengan perinciannya sebagai berikut. Sujud kepada berhala, matahari, dan makhluk lain selain manusia, ya, hukumnya kufur, riddah secara mutlak, baik dengan tujuan beribadah atau tidak. Tujuannya ibadah atau tidak, pohon sujud, yes. Ya, dari kitab Sulam Taufik ini adalah kufur, murtad, riddah hukumnya, ya. Baik tujuannya ibadah atau tidak. Tidak batu terus kita nggak niat ibadah tapi sujudnya, nah itu, ya. Sebab pengertian berhala adalah ma'uttukhidha liyu'bada min dunillah, ya, sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Larangan sujud kepada matahari dan bulan disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, dan diantara tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud pada matahari dan bulan. La tasjudu li syamsi wala lil qamari. Sujudlah kalian pada Allah yang telah menciptakan mereka, yaitu matahari dan bulan, apabila kalian beribadah kepadanya. Jadi sujud kepada matahari dan bulan itu spesialis ditulis, dicantumkan di dalam Al-Quran, ya, itu. Selanjutnya, sujud kepada manusia dalam syariat Nabi Muhammad SAW hukumnya dirinci. Nah, ini tadi sujud kepada selain manusia, makhluk, kepada matahari, berhala, atau makhluk selain manusia, ya. Sekarang kita fokus kepada sujud kepada manusia. Apabila bertujuan untuk ibadah maka kufur, dan apabila bertujuan untuk hormat maka tidak kufur tapi haram, ya. Kalau tujuannya ibadah berarti menyembah manusia, berarti hukumnya kufur. Tapi kalau hanya hormat tapi kita sujud, ya, itu haram tapi tidak kufur, ya. Sujud kepada manusia dengan tujuan hormat diperbolehkan dalam syariat sebagian para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah syariat sebelum Nabi Muhammad, ya. Sujud pada manusia disyariatkan, diperbolehkan, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam dan sujud saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu, ya. Jadi sudah ada syariat sebelumnya, ya, tapi diperbolehkan. Tapi khusus pada syariat kita yang sekarang ini menjadi haram, ya, karena tujuannya menghormati, ya. Kalau untuk menyembah jelas kafir, ya. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada manusia dengan tujuan hormat diharamkan berdasarkan hadis, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, ya, ini dalam hadis, ya. Sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi ini bukan berarti perintah sujud istri pada suami, tidak, ya. Sekiranya saya boleh, nah, berarti kan tidak boleh. Catatan, semua perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah, para nabi, para malaikat, Al-Quran, agama Islam, syariat, dan syiar Islam adalah riddah atau kufur. Seperti membuang kertas yang berisi ayat Al-Quran dan nama-nama yang diagungkan, nama-nama Allah dan para nabi, atau menginjak dan mendudukinya dengan ketentuan. 1. Dilakukan dengan sengaja. 2. Dia mengetahui ada ayat dan nama-nama yang diagungkan dalam kertas tersebut. Itu maka itu termasuk menginjak atau menghina, ya. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah atau air kencing itu tidak boleh, ya. Itu adalah kufur atau riddah dalam kitab Sulam Taufik ini, ya. Syaratnya kalau ada kertas ayat Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan kemudian dia buang, ya, terus itu sengaja, ya,
Yang kedua, dia tahu kalau situ ada ayat Al-Qur'annya, maka itu hukumnya kafir, ya. Maka ini harus hati-hati ya terhadap kertas atau benda-benda apa saja yang tertulis di dalamnya situ adalah nama-nama yang diagungkan dan juga ayat Al-Qur'an, maka harus hati-hati banget ya. Kalau kita membuang dengan sengaja, maka ini adalah bahaya ya, bisa menyebabkan kekufuran atau tidak. Maka lebih baik jangan dibuang, dibakar saja ya, dibakar itu lebih karena kalau bisa pensil bisa dihapus, tapi kalau memang itu cetakan atau tinta, maka lebih aman dengan dibakar ya. Jadi ini catatan tersendiri dalam kitab-kitab turos ya, membakar kertas yang ada tulisannya Al-Quran atau ayat-ayat atau sesuatu nama-nama, yaitu nama Allah misalnya atau nama Nabi Muhammad SAW yang diagungkan, itu bukan menghina, justru itu adalah salah satu pensucian ya. Jadi orang zaman dulu mensucikan ya itu dengan cara membakar agar tidak terbuang, agar tidak dirobek, agar tidak, nah itu cara mensucikannya adalah misalnya tidak terpakai, itu adalah dengan dibakar ya. Peralihan sekarang mungkin di beberapa waktu sekarang itu bergeser, kalau dibakar itu seolah-olah dihina. Nah ini makanya harus dipahami secara detail ketika kita merujuk kepada kitab-kitab turos, kita merujuk kepada kitab-kitab zaman dahulu. Salah satu cara mensucikannya adalah kalau ada kertas atau benda atau barang yang ada tulisannya di situ yang asma atau nama-nama Allah atau ayat Quran, itu dengan cara dibakar, itu bukan penghinaan. Itu bukan penghinaan, karena itu salah satu mensucikan, menyelamatkan nama-nama tersebut dengan cara dibakar. Maka stressing pointnya adalah di era sekarang kadangkala orang salah sangka ya, ketika ada benda atau kertas yang itu ada tulisannya ya, yang tadi, yang agung tadi, yang suci tadi, kemudian dibakar, dikira itu menghina. Nah, dikira itu menghina, padahal tidak ya, karena ya namanya santri-santri ya, belajarnya kitab turos ya, menganggap bahwa zaman dulu seperti itu ya. Maka ketika ada benda-benda yang didapatkan tidak pada tempatnya, yang itu bertuliskan kata-kata, maka dibakar langsung. Itu bukan berarti menghina, tetapi justru malah mensucikan ya, seperti itu ya. Maka harus diperhatikan betul-betul, karena ini adalah ada dalam kitab Sulam Taufik ya. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita lakukan yang kita lakukan ini berpahala di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.